Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan dimulai ketika seorang Otsutsuki dari kasta tertinggi tiba-tiba muncul di dalam dimensi Kamui. Tanpa perlu kata-kata, pertempuran langsung pecah begitu saja. Jiraiya yang sebelumnya sudah jatuh masih memaksakan diri. Ia membentuk segel dan memakai jutsu Dotoninuma untuk menenggelamkan Otsutsuki itu ke dalam lumpur pekatnya. Saat tubuh musuh itu terseret ke dalam lumpur, puluhan Bunshin Boruto muncul dari berbagai arah dan semuanya menyiapkan biju Damarasengan. Mereka melemparkan serangan itu secara bersamaan sehingga tercipta ledakan besar yang mengguncang seluruh dimensi Kamui milik Obito. Karena ledakan itu terlalu kuat, berbagai jasad yang sebelumnya tergeletak di sana ikut terhempas oleh gelombang hantaman jutsu tersebut. Boruto langsung mengaktifkan Byakugannya untuk memastikan kondisi musuh. Namun ketika ia melihat sekeliling, Otsutsuki itu sudah tidak ada. Dia bisa lolos dari serangan sebesar itu, gumam Boruto dalam hati. Ia mulai merasa curiga, dan kecurigaannya benar ketika tiba-tiba mulut Garaga tertusuk besi raksasa yang muncul begitu saja. Garaga langsung roboh tak berdaya, dan Boruto spontan berteriak marah. Ia berkata dengan nada rendah namun jelas, "Kau bersembunyi dan menyerang dari tempat yang tidak terlihat. Itu benar-benar licik." Boruto lalu menggunakan Raiton Jinrien untuk menghancurkan besi tersebut. Namun begitu serangannya mengenai besi itu, besi tersebut meledak dan tubuh Garaga hancur menjadi serpihan. Garaga langsung mati di tempat. Melihat itu, Obito berkata kepada semua orang dengan suara serius, "Kita harus berhati-hati. Dia bisa menyembunyikan wujudnya. Bahkan dengan mata kamu ini, aku masih tidak bisa melihatnya." Begitu Obito selesai berbicara, Boruto tiba-tiba muncul di belakangnya sambil membentuk pelindung dengan Uzuhiko. Benar saja, Otsutsuki itu muncul tepat di depan Obito. Boruto yang sudah memprediksi gerakannya menahan serangan itu. Otsutsuki itu tersenyum kecil dan berkata dengan nada santai, "Jadi kau bisa menebak gerakanku beberapa detik sebelum aku melakukannya, ya Boruto? Kau tahu aku akan menyerang Obito. Pantas saja. Rupanya kau sudah mengganti Byakuganmu menjadi Jogan." Mata itu sungguh merepotkan. Boruto menjawab panjang, "Aku hanya memakai apa yang bisa kupakai. Kalau bukan karena mata ini, aku tidak akan bisa melihat tindakan pengecutmu yang terus menghilangkan tubuhmu. Dan kau juga yang menghancurkan Garaga. Setelah semua itu, jangan salahkan aku kalau aku berniat menghabisimu." Mendengar itu, Otsutsuki tersebut tertawa kecil dan berkata, "Ternyata kau cukup peduli pada ular itu. Tapi aku yakin kau sudah tahu alasan kenapa aku terus mencarimu. Dan temanmu yang bernama Obito ini sudah membocorkannya. Aku tidak menyangka Hagoromo sempat membuat rencana kecil sebelum kubuat lenyap." Boruto tidak membiarkan musuh menyelesaikan kalimatnya. Ia mengubah Uzuhiko menjadi pusaran runcing. Melihat itu, Otsutsuki langsung bergerak mundur. Ia kembali memperlihatkan wujudnya secara penuh dan berkata, "Sepertinya kalian sudah melihat apa yang kulakukan pada bumi yang sempat hancur. Jujur saja, aku merasa tertipu. Kalau sejak awal aku tahu kalian masih hidup, aku tidak akan repot-repot memperbaikinya. Tapi kali ini aku akui aku memang lengah." Tidak lama setelah ia berbicara, Itachi melepaskan Amaterasu dan membakar tubuh musuh dengan api hitam. Namun Otsutsuki itu menghilangkan api tersebut dengan mudah dan berkata lagi, "Hei, lihatlah. Aku memang sedang terdesak. Tapi izinkan aku bicara sedikit. Aku benar-benar kagum karena kalian masih bisa bertahan sejauh ini." Obito menanggapi dengan nada waspada, "Kalian semua tetap jaga jarak. Dia bisa muncul dan menghilang sesuka hati. Dan Orochimaru, aku pikir kau harus membantu Jiraiya. Dia sepertinya benar-benar pingsan." Orochimaru menjawab dengan nada kesal, "Jangan seenaknya menyuruhku, Obito. Aku tidak bekerja di bawahmu. Dan jujur saja, aku lebih memilih tetap dekat dengan kalian daripada berada sendirian. Dia terlalu berbahaya. Ular Boruto saja bisa dihancurkan dalam sekejap." Tobirama mencibir, "Kau ini benar-benar memalukan." Situasi seperti ini masih sempat memikirkan diri sendiri. Setelah itu, Tobirama menggunakan Hiraishin no Jutsu dan muncul tepat di samping Jiraiya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, Otsutsuki tiba-tiba berkata, "Hei pengguna Hiraishin, seharusnya kau mendengarkan peringatan Orochimaru." Sayang sekali. Mendadak tubuh Jiraiya mengeluarkan percikan api dan tampak akan meledak. Melihat itu, Boruto langsung mengaktifkan Mangekyo-nya. Dalam waktu beberapa detik ia menghentikan aliran waktu, muncul di depan Jiraiya, melepas benda peledak yang ditanamkan Otsutsuki, lalu melemparkannya jauh. Begitu waktu kembali berjalan, terjadi ledakan besar di kejauhan. Obito dan yang lain terkejut, mereka mengira Jiraiya dan Tobirama terkena ledakan. Namun sesaat kemudian Boruto muncul di dekat mereka dengan Hiraishin. Melihat itu, Madara dan yang lain terkejut. Obito justru tersenyum dan berkata,
Sekarang aku mengerti kenapa Hagoromo berkata padaku kau tidak boleh mati. Sepertinya semua omongannya benar-benar masuk akal. Otsutsuki menatap Boruto dan berkata, kau benar-benar menyebalkan. Kau memakai kekuatan untuk menghentikan waktu hanya untuk menyelamatkannya. Tapi kau tahu itu tidak bisa kau lakukan terus-menerus. Boruto menonaktifkan Jogannya dan menjawab, aku memang tidak bisa terus memakai kekuatan itu. Tapi kau terlihat cukup terganggu saat aku menggunakannya. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak membawa semua pasukanmu ke sini? Bukankah kalian masih punya ratusan anggota lain? Obito menjelaskan, mereka masih berada di luar dimensi. Hanya dia yang bisa masuk ke sini karena dia pernah menandaimu, Boruto. Kalau pasukannya ikut masuk, itu akan menyulitkan kita. Madara menambahkan, kalau begitu, bagaimana rencananya? Kita sudah mencoba semua serangan. Dia tidak mati juga. Apa kau punya ide, Obito? Obito menjawab, Boruto, di mana Kohaku no Johei? Apa benda itu ikut hancur karena ledakan tadi? Boruto terlihat berpikir dan menjawab, aku tidak tahu. Tapi seharusnya benda itu tidak mudah rusak. Mungkin aku tidak memperhatikannya karena fokus bertarung. Tiba-tiba Kohaku no Johei muncul di tangan Otsutsuki. Melihat itu, Obito berkata, ini buruk. Semua orang, hati-hati. Otsutsuki tersenyum sambil berkata, benda ini sangat berbahaya. Aku tidak ingin kalian memilikinya. Hampir saja aku terjebak di dalamnya. Hagoromo benar-benar keterlaluan karena memberikan benda ini padamu, Boruto. Namun Boruto dengan cepat mengambil Kohaku no Johei menggunakan Hiraishin karena ia sudah menandai benda itu sebelumnya. Orochimaru sampai tersenyum dan berkata, Boruto, gerakanmu barusan luar biasa. Kuharap dia tidak marah karena kau merebut benda itu begitu mudah. Otsutsuki membalas, aku benar-benar membenci Hiraishin. Teknik itu sangat menyulitkan. Tobirama, seharusnya kau tidak pernah menciptakan jutsu seperti itu. Boruto tidak menanggapi sindiran itu dan berkata pada Tobirama, bagaimana kondisi Paman Jiraiya? Apakah dia masih tidak sadarkan diri? Tobirama menjawab, ada sesuatu yang menghalangi kesadarannya. Aku menduga itu ulah Otsutsuki ini. Boruto mendekat dan meletakkan telapak tangannya di wajah Jiraiya. Beberapa saat kemudian Jiraiya membuka mata perlahan. Otsutsuki melihat itu dan berkata, aku tidak menyangka kau bisa menyadarinya. Aku memang menaruh sesuatu di tubuhnya agar ia terus tidak sadarkan diri. Dan Jogan itu benar-benar harus kuhancurkan. Aku sudah muak melihatnya. Setelah mengatakan itu, Otsutsuki mengeluarkan pedang biju. Orochimaru mundur sedikit dan berkata, akhirnya dia mengeluarkan pedang itu. Kalian harus berhati-hati. Pedang itu adalah hasil perubahan para biju yang ia gunakan sebagai senjata. Sebelum Orochimaru selesai berbicara, Boruto menggunakan Mangekyo Jogannya dan merampas pedang biju itu dari tangan Otsutsuki. Musuh itu hanya bisa terdiam melihat pedangnya direbut lagi oleh Boruto, dan pertarungan mereka kembali memasuki babak baru yang semakin menegangkan. Di saat Boruto mulai merasa putus asa, ternyata selalu ada sedikit harapan yang muncul untuknya. Dalam kondisi itu, dia tidak pernah memikirkan kata menyerah. Yang ada di pikirannya hanyalah terus maju meskipun tidak tahu kapan harus berhenti. Ketika keadaan semakin buruk, Obito, yang sebelumnya dihidupkan kembali oleh Boruto, akhirnya muncul untuk membantu. Obito segera membawa Boruto dan semua orang yang tersisa masuk ke dalam dimensi Kamui, sebab bumi sudah hancur akibat kehancuran yang dibuat Otsutsuki itu. Namun sayangnya, Otsutsuki tersebut justru bisa masuk ke dimensi Kamui milik Obito, dan pertarungan pun kembali pecah di sana. Saat itu Otsutsuki mengeluarkan pedang raksasanya, yang ternyata merupakan biju-biju yang telah dia ubah menjadi sebuah senjata. Melihat pedang berbahaya tersebut, Orochimaru langsung mengingatkan yang lain dengan suara tegang, hati-hatilah. Pedang itu hampir merenggut nyawaku sebelumnya. Kalau dia menggunakannya lagi, kemungkinan besar kita tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun sebelum Orochimaru selesai menjelaskan, Boruto mengedipkan jogannya sekali, dan pedang itu tiba-tiba berpindah ke tangan Boruto. Semua orang di sana terdiam melihat pemandangan itu, bahkan Orochimaru sendiri tampak tercengang. Otsutsuki melihat pedangnya telah dirampas dan tersenyum kecil sembari berkata, kau benar-benar membuatku ingin tertawa, Boruto. Setiap detik aku melihatmu, matamu itu terlihat semakin kuat. Jika kau memahami kemampuan akhirnya, aku yakin itu akan sangat merepotkan bagiku. Boruto tidak menjawab. Ia hanya memegang pedang itu sambil merasakan energi para biju di dalamnya. Dia bahkan mencoba memanggil biju-biju tersebut keluar, tetapi gagal. Otsutsuki melihat usahanya dan berkata dengan nada tenang, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Bahkan mungkin mereka tidak bisa kembali seperti bentuk aslinya.
Dan aku masih tidak percaya kau mengambil pedang itu begitu mudah dari tanganku. Boruto tetap diam, lalu melemparkan pedang itu ke arah Orochimaru. Orochimaru yang melihatnya langsung menangkap pedang tersebut dengan wajah kaget, lalu berkata, "Hei, kenapa kau memberikannya padaku? Bukankah justru kau yang seharusnya menggunakannya? Senjata ini sangat kuat, Boruto. Bisa saja sangat berguna untuk menjatuhkannya." Boruto menjawab dengan tenang, "Kau yang menginginkannya sejak tadi, bukan? Jadi peganglah pedang itu. Jangan sampai dia mengambilnya kembali." Itachi yang melihat pemandangan itu langsung berkata kepada Orochimaru, "Aku harap kau tidak bertindak bodoh dengan senjata itu. Aku tahu apa saja yang ingin kau lakukan setelah perang ini selesai." Orochimaru tersenyum tipis dan menjawab, "Santai saja, Itachi. Mengapa kau selalu curiga padaku? Bukannya sekarang kita berada di pihak yang sama?" "Benar, Obito." Obito menatapnya dan berkata, "Jangan banyak bicara. Perhatikan musuhmu. Kalau kau lengah sedikit saja, dia bisa muncul tiba-tiba dan membunuhmu sebelum kau sadar. Apalagi sekarang pedang itu ada di tanganmu." Orochimaru mengangguk pelan, lalu mulai melangkah maju sambil berkata, "Aku sudah melihat bagaimana dia menggunakan pedang ini. Jadi aku ingin mencobanya sendiri. Terima kasih, Boruto. Kau memberiku kesempatan untuk merasakan kekuatan ini." Selesai berkata begitu, Orochimaru langsung berlari menuju Otsutsuki. Tobirama berniat menghentikannya karena merasa tindakannya terlalu berisiko, tetapi Madara menahannya sambil berkata, "Biarkan dia. Kalau dia nekat, itu urusannya. Lagi pula mungkin dia memang punya rencana." Orochimaru kemudian melompat tinggi dan mengarahkan pedang itu ke Otsutsuki. Dari pedang tersebut muncul tombak pasir milik Shukaku yang memanjang cepat dan menyerang langsung ke arah musuh. Otsutsuki membalas dengan menjatuhkan batu besar yang dilapisi lava dari atas kepala Orochimaru. Tobirama melihatnya dan melemparkan kunai khususnya ke arah batu itu lalu menggunakan Hiraishin untuk menarik Orochimaru keluar dari bahaya. Otsutsuki yang melihat serangan itu gagal langsung mundur. Namun Boruto sudah berdiri di belakangnya. Dengan jogan, Boruto menyentuh tubuh Otsutsuki dan menghentikan gerakannya beberapa detik. Momen itu dimanfaatkan Orochimaru untuk menusukkan pedang tersebut tepat ke jantung Otsutsuki. Tubuh Otsutsuki langsung jatuh ke tanah tanpa bergerak. Semua orang yang melihatnya terkejut. Itachi memperhatikan mata Boruto yang kembali mengeluarkan darah dan berkata, dia menggunakan kekuatan untuk menghentikan waktu beberapa detik. Kalau begitu, apakah dia benar-benar sudah mati? Boruto tidak menjawab. Ia hanya menyiapkan rasengan magma api di tangannya. Ia kemudian berkata kepada Itachi, "Paman, bisakah kau melapisi rasenganku dengan Amaterasumu? Aku tidak tahu apakah dia benar-benar sudah tumbang. Tapi dari jarak ini aku merasakan serangan itu mengenainya." Itachi pun mengeluarkan api hitam Amaterasu dan melapisinya ke rasengan Boruto. Setelah semuanya siap, Boruto berkata, "Kalian semua mundur sedikit. Aku akan menghancurkan area ini." "Tidak masalah, kan, Paman Obito?" Obito menjawab cepat, "Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Kami akan menjauh." Boruto langsung menghantamkan rasengan itu ke tubuh Otsutsuki yang tergeletak. Ledakan besar terjadi, dan pecahan tubuh Otsutsuki langsung berserakan ke seluruh ruangan, menandakan ia benar-benar mati. Setelah itu Boruto muncul di dekat yang lain dengan Hiraishin. Tidak lama kemudian Tobirama bertanya dengan suara pelan, "Boruto, apakah ini sudah benar-benar selesai? Apa ini kemenangan kita?" Boruto masih diam, dan sebelum ia menjawab, Orochimaru tiba-tiba muncul sambil membawa potongan tubuh Otsutsuki yang hancur. Tobirama langsung marah, "Apa yang kau lakukan, Orochimaru? Kenapa kau membawa itu? Kau selalu melakukan hal yang membuatku kesal." Orochimaru menjawab santai, "Ini hanya sisa tubuhnya. Bukti bahwa dia benar-benar sudah mati." "Benar begitu, Boruto?" Namun Boruto tetap tidak menjawab. Melihat ekspresinya, Itachi mendekati Boruto dan berkata pelan, "Ada apa? Kau terlihat sedih. Apakah kau merasakan sesuatu dari Otsutsuki itu? Atau kau tidak yakin kalau kita sudah menang?" Boruto tiba-tiba terjatuh sambil memegang matanya. Kedua matanya tampak kabur dan jogan perlahan memudar. Orochimaru buru-buru mendekat dan mengobati mata Boruto yang mengeluarkan banyak darah. Boruto berkata dengan suara lemah, "Aku tidak tahu harus berkata apa.
Tapi setelah melihat seranganku mengenainya langsung, rasanya tidak mungkin dia selamat. Meski begitu, tetap waspada. Aku belum bisa memastikan sepenuhnya. Orochimaru menepuk bahunya dan menjawab, "Kau benar. Kita sudah menyerangnya berkali-kali dan dia tidak mati, jadi sulit rasanya percaya kalau ini benar-benar berakhir." Tapi potongan tubuhnya tadi cukup jelas. Mungkin dia lengah ketika kau menghentikan waktu. Kekuatanmu benar-benar menakutkan. Aku merasa lebih tenang berada di pihakmu. Lalu Jiraiya mendekati Boruto sambil tersenyum lebar dan berkata, "Ayo berdiri, Boruto. Masa kau mau tetap duduk seperti itu? Atau kau mau aku gendong seperti aku dulu menggendong ayahmu?" Boruto menahan tawa kecil dan menjawab, "Terima kasih. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh waktu sedikit untuk bangkit." Jiraiya mendengar kondisi Boruto dan segera berkata, "Orochimaru, bagaimana sebenarnya lukanya? Dari tadi aku melihat darah di matanya tidak berhenti. Apa yang sedang terjadi padanya?" Orochimaru menatap Boruto dengan raut bingung lalu menjawab, "Aku juga tidak mengerti, Jiraiya. Ini aneh sekali. Matanya tidak terlihat terluka, tapi darah tetap mengalir. Sepertinya kemampuan menghentikan waktu yang Boruto gunakan memberikan risiko yang mirip dengan jutsu berbahaya lainnya." Boruto menahan napas dan berkata pelan, "Jangan terlalu khawatirkan mataku. Kita harus membicarakan keadaan kita sekarang. Dan tolong jangan terlalu santai, karena Otsutsuki itu selalu punya cara mengejutkan kita." Setelah itu Madara menghela napas panjang dan berkata, "Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan, apakah kita harus tinggal di dalam dimensi milikmu selamanya, Obito? Jujur saja, walaupun kita berhasil menjatuhkan Otsutsuki itu, kalau kita tidak bisa kembali ke bumi, kita hanya menunggu mati kelaparan." Obito menatap Madara dan menjawab, "Sayang sekali, Madara. Masih ada 5 Otsutsuki lain di bumi yang belum kita hadapi. Walaupun yang terkuat sudah kita kalahkan, tidak berarti sisanya mudah. Mereka tetap Otsutsuki. Tapi ada satu hal aneh yang kulihat terakhir kali. Otsutsuki itu sempat mengembalikan bulan dan memperbaiki sebagian bumi. Aku rasa tindakannya itu bukan tanpa alasan." Itachi ikut menanggapi, "Aku juga memikirkan hal yang sama. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Menunggu tanpa tujuan di sini? Aku sendiri tidak membutuhkan makanan karena aku masih dalam kondisi Edo Tensei. Tapi berbeda dengan Boruto dan kalian yang sudah dihidupkan kembali. Perang ini sangat panjang, dan Boruto sudah sangat kelelahan. Bahkan di akhir tadi kita hampir tidak bisa berdiri. Kalau kembali ke bumi dalam kondisi seperti ini, itu sama saja bunuh diri melawan sisa Otsutsuki." Boruto perlahan berdiri dan berkata, "Kau benar. Tapi aku sudah terbiasa dengan tubuhku. Kalau kalian ingin beristirahat, aku bisa membawa kalian ke tempat lain. Tempat itu berbeda dari bumi, tapi cukup aman." Boruto kemudian membuka portal jika ninjutsu dari karmanya. Ia berjalan masuk dan yang lain mengikutinya, kecuali Orochimaru yang masih mengambil pedang dan pecahan tubuh Otsutsuki sebelum ikut masuk. Ternyata Boruto membawa mereka ke dimensi Momoshiki, tempat Naruto dan Sasuke dulu bertarung melawan Ishiki. Tempat itu memiliki air dan pepohonan, dan terlihat layak dijadikan tempat istirahat. Tobirama yang melihat sekeliling berkata, "Aku tidak menyangka Otsutsuki memiliki tempat seperti ini. Dan aku masih ingin tahu bagaimana Otsutsuki bisa berada di dalam tubuhmu sebelumnya, Boruto. Aku juga tidak menyangka ada dunia seperti ini selain bumi." Boruto menjawab, "Ini dimensi Momoshiki." Setelah mendengar ucapan Paman Itachi, aku setuju kalau kita harus beristirahat di sini sebelum membahas keadaan bumi. Madara melihat ke arah sungai kecil di ujung kawasan itu dan berkata, "Kurasa tempat ini aman. Aku tidak merasakan cakra lain. Aku akan pergi ke sana karena sepertinya ada air segar. Walaupun ini terasa aneh, aku butuh minum karena kau membangkitkanku sebagai manusia lagi." Tobirama menjawab sinis, "Lakukan sesukamu, tapi ingat ini bukan tempat bermain. Kita berurusan dengan makhluk yang bisa muncul kapan saja. Kalau kau lengah sedikit, kau bisa mati seketika." Madara menatap Tobirama dan berkata, "Sayang sekali kau masih dalam tubuh Edo Tensei yang menjijikan itu. Kau memang tidak membutuhkan air. Aku pergi dulu. Dan Boruto, jangan terlalu dekat dengannya, tubuhnya benar-benar busuk." Tobirama terlihat kesal, namun sebelum ia membalas, Orochimaru tiba-tiba melemparkan pedang Otsutsuki ke arah Boruto. "Pegang pedang ini," katanya.
Apa benar tidak ada cara untuk membebaskan para biju yang terkurung di dalam senjata ini? Boruto memegang pedang itu dan langsung merasakan jiwa-jiwa para biju yang terjebak. Kurama di dalam tubuh Boruto berkata, sepertinya tidak ada cara lain untuk mengeluarkan mereka. Tapi aku ingin bertanya satu hal, apa kau benar-benar yakin Otsutsuki itu sudah mati? Aku masih merasa khawatir, terutama karena kalian mulai menurunkan kewaspadaan. Boruto menjawab, aku juga memikirkan hal itu. Tapi kita berada di dimensiku. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izinku. Kalau dia hidup kembali sekalipun, dia tidak bisa menemui kita di sini. Jadi untuk saat ini, kita aman. Kurama menjawab, terdengar aneh saja. Semua orang yang bersamamu ini pada dasarnya adalah mayat masa lalu yang kau hidupkan kembali. Hanya kau dan Orochimaru yang benar-benar hidup. Kau sepertinya lupa hal itu. Boruto tersenyum dan berkata, aku sadar. Dan sayang sekali pedang Paman Sasuke sudah hancur, jadi aku tidak bisa membawanya. Tapi aku mulai mengerti sekarang, kenapa ayah begitu kewalahan melawan mereka. Mereka memang luar biasa kuat. Di generasiku tidak ada yang bisa membantuku sejauh ini. Bahkan Kawaki, yang memiliki karma seperti aku, akhirnya tidak bisa bertahan. Orang-orang di sini memang dari masa lalu, tapi aku tetap menganggap mereka rekan Konoha. Walaupun aku belum tahu bagaimana memperbaiki bumi yang sudah hancur. Kurama tertawa kecil dan berkata, aku terkejut kau bilang begitu. Andai kau tahu berapa kali aku dan Naruto hampir mati menghadapi mereka. Tapi melihat Madara yang sudah mati itu kembali hidup dan membantumu, rasanya sangat aneh. Tapi beginilah nasib, tidak ada yang bisa menebaknya. Boruto kembali tersenyum. Lalu Itachi datang sambil membawa air dan berkata, aku tahu kau kuat, Boruto. Tapi kau tetap manusia. Kau perlu ini. Maaf kalau cara membawanya agak menjijikan, aku membuat cangkir ini dari tanah yang aku padatkan dan kuperkuat dengan api hitam agar bisa terisi air. Boruto menerimanya dan berkata, terima kasih. Maaf sudah merepotkanmu. Tidak lama kemudian Obito mendekat sambil melemparkan gulungan misterius milik Hagoromo. Setelah kalian selesai istirahat, katanya, aku akan membawa kalian ke tempat yang aku janjikan. Aku tidak tahu tempat apa itu, tapi Tobirama pasti bisa membaca koordinatnya. Tobirama membuka gulungan itu dan melihat deretan angka serta mantra. Ia berkata, koordinat ini menunjukkan lokasi di bumi. Jadi kita tetap tidak bisa kembali sekarang. Aku juga tidak tahu seberapa parah kondisi bumi setelah tabrakan dengan bulan. Obito menjawab, seharusnya Boruto sudah memberitahumu. Otsutsuki itu sempat melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia mengembalikan bulan dan memperbaiki sebagian bumi, meskipun aku tidak tahu seberapa besar perbaikan itu. Orochimaru menanggapi sambil memandang ke arah Madara yang menikmati air sungai, tidak perlu terburu-buru. Kita berada di tempat aman. Dan jujur saja, melihat Madara santai seperti itu adalah pemandangan yang sangat langka. Namun tiba-tiba, asap muncul di tengah-tengah mereka dan Momoshiki muncul. Semua orang terkejut, kecuali Boruto yang tetap tenang dan berkata, tenang. Tidak perlu panik. Ini dimensinya sendiri. Sepertinya dia ingin bicara. Tapi aku penasaran bagaimana kau bisa muncul lagi padahal jiwamu harusnya sudah lenyap. Momoshiki menjawab, kalian manusia benar-benar berani masuk ke tempat ini. Kau harus membayar mahal untuk ini, Boruto. Boruto mengangkat tangannya dan berkata, kalau kau ingin bicara, bicaralah dengan jelas. Tapi kalau hanya mengancam, aku bisa menghapus wujudmu sekarang dengan mataku. Momoshiki menatapnya dan berkata, aku tidak percaya kau bisa mengalahkan makhluk itu. Tapi aku ingin memberitahumu satu hal. Otsutsuki yang tersisa di bumi sedang bergerak memburu kalian. Seharusnya kau bersyukur aku tidak memberi mereka koordinat tempat ini. Mendengar itu, Boruto langsung menyerap jiwa Momoshiki dengan jogannya dan tubuh Momoshiki menghilang. Melihat kejadian tersebut, Orochimaru berkata, Boruto, mungkin kau harus mempertimbangkan apa yang dia katakan. Di balik bayangan pepohonan, dua sosok misterius berjalan perlahan menuju rumah Naruto. Mereka adalah Zetsu hitam dan putih yang telah menyamar menjadi seseorang bernama Sumeaka. Dari kejauhan, Orochimaru memperhatikan mereka dengan wajah tenang namun penuh perhitungan. Ia tidak ikut masuk, hanya berdiri di luar rumah sambil mengamati setiap gerak-gerik. Namun saat mereka tiba di depan rumah Naruto, keadaan berbeda dari yang mereka bayangkan. Rumah itu sepi, tidak ada Sumeaka di sana. Orochimaru mengernyit dan berkata pelan. Kemana mereka pergi? Bukankah mereka seharusnya ada di sini?
Zetsu menatap sekeliling, lalu menjawab dengan nada datar. Sebelumnya, Hokage keempat sudah mengumpulkan mereka dan menyegel mereka di tempat yang aman. Sepertinya itu untuk mencegah mereka pergi atau disalahgunakan. Orochimaru tersenyum tipis. Kalau begitu, ini kesempatan yang bagus, katanya pelan, seolah sudah menyiapkan sesuatu. Tanpa ragu, Zetsu dalam wujud Sumeaka masuk ke dalam rumah Naruto. Di dalam, ia melihat benda misterius yang masih tertutup oleh pelindung cakra buatan Kabuto. Ia lalu memberi isyarat halus kepada Orochimaru di luar agar masuk. Orochimaru segera melangkah cepat masuk ke rumah. Mereka berdua kini berdiri di depan benda itu, mencoba mencari cara untuk menonaktifkan pelindungnya. Sementara itu, Shinjujura yang sedang berada jauh di tempat lain mulai terbangun dari proses pemulihannya di dalam sebuah kubus cakra besar. Ia membuka mata dan merasakan adanya pergerakan asing dari arah Konoha. Tanpa diketahui oleh Ishiki maupun Kode, Jura menyusup ke dalam tanah dan bergerak cepat menuju sumber gangguan itu. Ia muncul melalui tubuh salah satu Sumeaka yang dulu disegel oleh Minato. Begitu keluar dari segel, Jura langsung merasakan dua cakra kuat, cakra Orochimaru dan cakra Zetsu. Ia menatap ke arah rumah Naruto dari kejauhan dan berkata pelan. Sepertinya mereka mencoba sesuatu di sana. Ia kemudian bergerak diam-diam dan mengintip dari jendela. Di dalam, ia melihat Orochimaru sedang menyiapkan ritual untuk menonaktifkan pelindung Kabuto. Tanpa menunggu lama, Jura melompat masuk melalui jendela dan berdiri di belakang mereka sambil berkata tegas. Ternyata kalian memanfaatkan waktu istirahat ini untuk mencuri benda yang bukan milik kalian. Suara itu membuat Orochimaru dan Zetsu langsung terkejut. Orochimaru membalikkan badan cepat, sementara Zetsu dalam wujud Sumeaka langsung menyerang dengan pukulan keras. Namun Jura menahan serangannya dengan satu tangan dan berkata dengan tenang. Tidak perlu menyerang. Aku tidak datang untuk bertarung. Zetsu mundur selangkah dan kembali ke bentuk aslinya. Ia menatap tajam dan bertanya. Apa maksudmu? Kenapa kami tidak boleh menyerangmu? Jura menatap keduanya bergantian dan menjawab dengan nada rendah. Pelankan suara kalian. Jika kita bertarung di sini, Ishiki bisa mendeteksi pergerakan kita dan datang. Itu hanya akan membuat semuanya kacau. Orochimaru menurunkan tangannya, membatalkan ritual yang sedang ia lakukan. Ia lalu menatap Jura dengan penuh curiga dan bertanya. Sebenarnya apa yang kau inginkan, Jura? Kenapa tiba-tiba kau bicara seperti berpihak pada kami? Jura menarik napas panjang, lalu berkata. Aku tidak berpihak pada siapapun. Tapi mari kita buat kesepakatan. Jangan sentuh benda itu sampai fajar tiba. Sebagai gantinya, aku tidak akan melaporkan apapun ini kepada Ishiki. Karena kalau dia tahu, perang akan berlanjut lagi. Kalian semua masih kelelahan, dan kalau perang terjadi lagi sekarang, hasilnya pasti buruk bagi kalian. Ia menatap Orochimaru dengan serius, lalu menambahkan. Kau mau menolak kesepakatan ini dengan risiko teman-temanmu mati kehabisan energi? Orochimaru terdiam. Wajahnya menegang, tanda sedang berpikir keras. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya menjawab pelan. Baiklah, aku setuju. Tapi dengan satu syarat, kau juga harus menjauh dari rumah ini sampai fajar. Jura mengangguk pelan. Setuju. Sekarang, mari kita sama-sama pergi dari sini. Mereka bertiga lalu meninggalkan rumah Naruto tanpa suara. Dari kejauhan, mereka berpencar ke arah berbeda. Jura kembali ke dalam kubus cakra tanpa seorang pun menyadari. Sementara Orochimaru berjalan kembali menuju tempat peristirahatan mereka. Di sana sudah ada Himawari, Sarada, dan Daemon, yang semuanya tertidur lelap di depan api unggun kecil. Orochimaru melihat mereka dan berkata pelan kepada Zetsu. Aku rasa keputusan kita sudah tepat. Beberapa saat kemudian, Koji Kashin yang sedang berjaga melihat Orochimaru datang dan langsung bertanya. Bagaimana hasilnya? Apakah kau berhasil mendapatkan benda itu? Sebelum Orochimaru sempat menjawab, Tobirama menatap tajam dan berkata dengan nada yakin. Dia tidak membawa apapun. Aku bisa merasakannya dengan sensoriku. Naruto dan yang lain menatap Orochimaru, tetapi sebelum mereka bereaksi, Kurama berbicara dari dalam tubuh Naruto. Naruto, kau tidak khawatir dengan Sasuke dan Boruto? Naruto menjawab dengan suara tenang tapi terlihat lelah. Tentu saja aku khawatir. Tapi kita sudah membagi tugas masing-masing. Aku percaya mereka bisa melakukan sesuatu di dimensi Shibai. Adegan berpindah ke dunia lain, dimensi Shibai. Di sana, suasana tampak seperti ruang tanpa batas. Shibai berdiri di hadapan Madara sambil menatap tajam. Madara, apa yang kau lihat dengan Byakuganmu di masa lalu? Tanya Shibai. Madara menunduk sejenak, lalu menjawab. Aku melihat dirimu di masa lalu, kau sedang mencari Boruto. Shibai terdiam, namun pandangannya berubah ketika ia melihat sesuatu melalui penglihatannya sendiri. Boruto dan Momoshiki telah kembali bersama Sasuke, tepat di hadapan Shibai dan ayah Momoshiki. Boruto berdiri tegak dan berkata lantang. Aku datang untuk satu hal, bebaskan guruku. Ayah Momoshiki menatapnya dengan senyum dingin. Bocah dari masa berbeda, kau berani sekali bicara begitu padaku. Tapi, aku akui, kau menarik perhatianku.
Shibai yang berdiri di samping mereka terlihat terkejut ketika melihat mata Jougan di wajah Boruto. Ia berkata pelan, "Mata itu, jadi benar kau yang disebut dalam ramalan itu?" Boruto hanya menatap tanpa menjawab. Namun sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, Shibai bertanya dengan nada lebih lembut. "Tunggu dulu. Kalian benar-benar datang ke sini untuk memperbaiki sejarah?" Momoshiki menjawab dengan tegas. "Ya. Aku hanya ingin mengembalikan ayahku ke masa ini. Dulu dia datang ke masa depan dan dibunuh oleh dirimu versi jahat. Aku membuat kesepakatan berisiko agar dia bisa hidup kembali dan mengembalikan sejarah seperti semula." Ayah Momoshiki mendengus, tidak percaya dengan ucapan mereka. Ia menatap tajam dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dari tanah muncul ular-ular besar berkepala singa yang langsung menyerang. Boruto menarik pedangnya dan menebas satu persatu ular itu. "Aku tidak mau bertarung, tapi kalau kau memaksa," serunya sambil berlari dan melemparkan pedang ke arah ayah Momoshiki. Serangan itu ditangkis, namun Boruto berteleportasi ke arah pedangnya dan hampir menebas lawannya. Tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti bergerak. Shibai menahan gerakannya dengan kekuatan matanya. "Cukup," teriak Shibai. "Hentikan. Ingat tujuan kita. Kalau kita saling menyerang, masa depan akan hancur lebih cepat." Shibai lalu mengangkat tangannya dan membebaskan Sasuke yang terikat oleh jutsu. Boruto segera menghampiri gurunya dan menyalurkan sedikit cakra Jougan ke tubuhnya untuk memulihkan kondisinya. Melihat itu, Shibai menatap Boruto dengan kagum dan berkata, "Jadi memang kau, anak dalam ramalan itu. Pemilik mata biru yang akan mengubah masa depan." Setelah itu, Boruto menjelaskan perlahan apa yang terjadi di masa depan, tentang kehancuran dunia, dan tentang Shibai versi jahat yang mengendalikan segalanya. Tapi tiba-tiba, langit menjadi gelap. Awan hitam berputar di atas mereka, dan dari sana muncul sosok besar dengan aura yang sangat kuat, Shibai versi jahat. Sosok itu tertawa keras. "Menarik sekali. Aku akhirnya bisa melihat diriku dari masa lalu. Kau ingin memperbaiki dunia? Kau terlalu naif." Shibai versi baik menatap dirinya yang jahat dengan tenang dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang benar. Kita selesaikan ini di sini." Kedua Shibai itu lalu saling melayang, berhadapan di tengah langit yang kini penuh petir dan energi cakra. Di tempat lain, Madara menatap Kaguya dan bertanya, "Bisakah kita membantu mereka? Kita harus membawa Boruto, Momoshiki, dan Sasuke kembali." Kaguya menggeleng pelan. "Tidak mungkin. Hanya Shibai yang bisa memindahkan mereka. Tapi Boruto mungkin bisa melakukannya jika gurunya mengizinkan." Ia menatap ke langit gelap itu dan berkata lirih, "Biarkan mereka bertarung. Semoga Shibai versi baik yang menang, agar dunia tidak kembali kacau." Sementara itu di desa Konoha, tepat di gerbang utama, terlihat Shukaku, Gaara, dan Mitsuki baru saja tiba setelah perjalanan panjang dari desa Sunagakure. Wajah mereka tampak lelah, namun ada rasa lega karena akhirnya sampai di Konoha dengan selamat. Dari arah lain, muncul sosok Hagoromo Otsutsuki yang asli. Ia sebelumnya sedang berpatroli di sekitar pintu gerbang untuk memastikan keamanan desa. Begitu melihat mereka, Hagoromo menghampiri dengan langkah tenang. "Kalian baru datang dari Suna, bukan? Apa yang terjadi di sana?" tanyanya. Gaara menatap Hagoromo dan menjawab dengan nada serius. "Kami datang untuk bertemu langsung dengan Naruto. Ada hal penting yang harus segera dibicarakan. Banyak orang kehilangan cakra mereka karena akar pohon cakra yang menyebar di bawah tanah." Mitsuki menambahkan, "Kami ingin mencari solusi, seperti yang kulakukan sebelumnya. Kalau ini terus dibiarkan, seluruh desa akan dalam bahaya." Shukaku yang kini berbentuk kecil, mirip seperti dulu saat ia disegel dalam teko, ikut bersuara sambil bergumam, "Masalah ini tidak bisa ditunda." Energi alam di sekitar Konoha juga mulai berubah. Tak lama kemudian, Tobirama merasakan cakra mereka dari kejauhan. Karena sebelumnya ia telah menandai gerbang Konoha dengan segel Hiraisin, ia langsung berteleportasi ke tempat itu dalam sekejap. Begitu tiba, Tobirama terkejut melihat Gaara dan segera membawa mereka ke perkemahan tempat para shinobi berkumpul. Sesampainya di sana, Naruto yang sedang duduk di depan api unggun langsung berdiri. Wajahnya berubah lega sekaligus kaget. Ia berjalan cepat ke arah Gaara dan langsung memeluknya erat. "Gaara, aku tidak menyangka kau bisa selamat. Bagaimana caramu bisa sadar kembali?" Gaara tersenyum kecil dan berkata pelan, "Perjalanan panjang, Naruto. Aku akan menjelaskannya nanti." Beberapa saat kemudian, Naruto menerima panggilan komunikasi dari Madara. Suaranya terdengar berat dan tergesa. "Naruto, sampaikan pada Ida. Katakan padanya, Boruto harus segera kembali ke masa sekarang. Gunakan jutsu milik gurunya, Shibai." Naruto terdiam. Matanya melebar karena terkejut. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud Madara, tapi tidak punya waktu untuk bertanya lebih jauh. Ia segera menghubungi Eida, menyampaikan pesan itu apa adanya. Eida mendengarkan dengan wajah serius, lalu menjawab, "Baik. Aku akan coba hubungi Boruto sekarang juga." Namun saat pesan itu sampai, Boruto menolak untuk kembali.
Ia terdengar gelisah ketika menjawab Eida. Aku tidak bisa kembali sekarang. Momoshiki menemukan sesuatu yang aneh, dan ini mungkin penting. Eida heran. Apa maksudmu, Boruto? Momoshiki kemudian muncul di samping Boruto dan menjelaskan. Ketika aku melarikan diri ke desa Megakure, aku diselamatkan oleh Amado. Tapi setelah kupikir-pikir, ceritanya tidak masuk akal. Segalanya terasa janggal, bahkan aku menemukan namanya tertulis di gulungan lama milik guru ayahku dan Shibai. Boruto menatap Momoshiki sambil mengerutkan dahi. Jadi kau curiga? Amado yang menyelamatkanmu itu bukan orang biasa? Momoshiki mengangguk pelan. Lebih dari itu. Aku yakin dia bukan berasal dari masa lalu. Ternyata dugaan Momoshiki benar. Amado yang ada saat itu adalah Amado dari masa depan. Ia datang ke masa lalu dan bahkan menghabisi dirinya sendiri yang hidup di masa itu. Tidak ada yang tahu pasti apa tujuannya, tapi banyak yang percaya itu demi mengembalikan anaknya, dan dia rela melakukan apapun untuk itu. Amado tahu kalau di istana Otsutsuki sedang terjadi gejolak antara para dewa. Ia pun pergi ke tempat rahasia milik guru Shibai dan mengambil sesuatu di sana. Saat berhasil, ia tersenyum tipis sambil berkata, akhirnya, setelah sekian lama. Orang-orang bodoh itu bahkan tak tahu apa yang mereka sembunyikan dariku. Tak ada yang tahu apa yang diambil Amado, tapi semua yakin benda itu sangat penting. Sebagai penjelajah waktu, Amado tidak peduli apakah sejarah akan berubah. Ia yakin bisa mengendalikan alur waktu dengan caranya sendiri. Sementara itu, di istana Otsutsuki, ketegangan meningkat. Shibai versi jahat dari masa depan muncul dan menantang dirinya sendiri yang dari masa lalu. Situasi itu mengingatkan pada momen ketika Naruto dulu harus menghadapi sisi jahat dirinya di pulau kura-kura raksasa milik Kumogakure. Kembali ke Konoha, Eida menyampaikan kepada Naruto bahwa Boruto menolak kembali. Hal ini membuat Kawaki yang mendengarnya langsung marah. Ia berdiri dan berkata lantang. Boruto benar-benar keras kepala. Dia pikir dia siapa? Berani bertahan di sana sendirian? Kalau dia ingin menelusuri Amado di masa itu, apa gunanya? Amado yang di sana sudah berbeda, dia dari 200 tahun lalu. Ucapannya membuat suasana menjadi tegang. Obito yang duduk di dekat api unggun menatap Naruto dengan wajah penasaran. Naruto, siapa sebenarnya Amado itu? Kenapa dia bisa membuat putramu menunda kembali ke sini? Aku dengar dia bisa menjelajahi waktu. Apakah sekarang sudah ada jutsu seperti itu? Naruto menghela napas sebelum menjawab. Menurut Eida, Boruto dipindahkan oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan Dewa Otsutsuki Shibai. Orang itu bisa dibilang, gurunya Shibai sendiri. Dia muncul melalui mata Jougan versi ke-8 Boruto. Koji yang duduk agak jauh tanpa terkejut mendengar itu. Ia bergumam pelan. Jadi benar, ini sesuai dengan penglihatan masa depan yang pernah kulihat. Tapi, apakah mungkin guru Shibai itu akhirnya membimbing Boruto untuk melawan muridnya sendiri? Kalau begitu, ramalan tentang kematian orang-orang penting itu bisa saja terjadi. Naruto kemudian berbicara lagi kepada Eida. Sampaikan pesan ini pada Sasuke. Aku ingin dia pergi membantu Boruto. Namun Eida menjawab cepat. Naruto, Boruto tidak mengizinkan siapapun lagi ke sana. Dan Sasuke sudah lebih dulu berada di sisinya. Naruto terkejut. Apa? Jadi Sasuke sudah berada di sana? Tidak adil kalau dia harus menghadapi semuanya sendirian tanpa aku. Eida mencoba menenangkan suaranya. Naruto, Boruto masih membutuhkanmu di sini. Cakra penduduk desa terus diserap oleh pohon cakra. Kau harus memastikan semua orang selamat. Naruto terdiam, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Kalau begitu, aku hanya bisa berharap dia tidak bertindak gegabah di sana. Tolong jaga komunikasi dengannya. Obito berdiri dan menatap api unggun yang menyala redup. Kalau begitu, kita di sini juga tidak boleh diam. Kalau putramu berjuang di masa lalu, maka kita harus bergerak di masa sekarang. Naruto, jelaskan padaku, seperti apa akar pohon suci itu? Naruto kemudian menjelaskan secara detail tentang akar-akar pohon cakra yang menyebar di bawah tanah, menyerap energi kehidupan penduduk desa. Hagoromo ikut menimpali dengan pendapatnya, sementara Gaara menambahkan. Aku bisa sadar kembali berkat buah cakra yang dikeluarkan Mitsuki dari tubuhnya. Orochimaru yang mendengar itu tampak berpikir keras. Buah cakra itu, pasti berasal dari sisa cakra Shibai. Aku pernah melihat bentuk serupa di tangan Shinjujura. Obito menatap Orochimaru dan berkata, kalau begitu, kita harus segera bertindak. Kita bisa menyerang secara diam-diam, tapi target kita harus tepat, Jura. Tobirama langsung menimpali. Bagaimana caramu melakukannya tanpa diketahui? Mereka bukan lawan biasa. Obito tersenyum kecil. Aku tahu caranya. Aku pernah melakukan hal serupa ketika membawa Gedomazo untuk mengambil cakra Kyuubi dari tubuh Kinkaku dan Ginkaku. Kita bisa muncul tiba-tiba tanpa mereka sadari. Setelah itu, Hokage keempat dan Hokage kedua berpencar ke dua arah berbeda untuk melacak posisi Ishiki dan Jura. Tobirama menempelkan jarinya ke tanah, lalu berkata pelan. Mereka masih di sana. Aku bisa merasakan cakra Jura, Kode, Ishiki, dan Hidari, duduk tenang, berbicara satu sama lain.
Minato yang di sisi lain juga mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Sementara itu, Orochimaru mendekati Naruto dan berkata pelan. Aku sebenarnya sudah membuat kesepakatan dengan Jura. Tapi aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk melanggar itu. Obito menatapnya dengan tenang. Terserah kalian. Aku hanya memberikan opsi. Kalau kita harus menunggu sampai fajar, aku akan ikut keputusan kalian. Naruto menatap semua orang satu persatu, lalu berkata. Kita tunggu sampai pagi. Tapi tetap waspada. Waktu di dunia ini bisa berjalan berbeda dari yang kita kira. Api unggun di tengah perkemahan terus menyala perlahan, sementara semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka tidak menyadari bahwa waktu di sekitar mereka sudah mulai melambat, tanda bahwa sesuatu sedang berubah di dunia dimensi lain. Dan di sisi lain, Madara dan Kaguya yang berada di dimensi Shibai mulai merasakan getaran cakra besar, tanda bahwa pertarungan dua Shibai sudah dimulai. Di dimensi Shibai, Madara tengah memandangi kejadian di kejauhan melalui mata Byakugan milik Shibai yang ia gunakan. Dari sana, ia bisa melihat Shibai versi jahat telah muncul di masa lalu dan kini melayang di hadapan mereka semua. Madara menyipitkan mata sambil tersenyum kecil, lalu bergumam pelan, sepertinya ini akan menjadi pertunjukan yang menarik untuk dilihat. Mungkin kita tak perlu repot-repot ikut campur, Kaguya. Namun Kaguya menatapnya tajam. Ia menyilangkan tangan dan menjawab dengan nada serius, jangan terlalu cepat merasa senang, Madara. Kau tahu sendiri, kemampuan Shibai di masa sekarang jauh lebih hebat dibanding dirinya di masa lalu. Dan jangan lupa, dia sekarang jahat. Sifat jahat membuat seseorang bisa melakukan hal-hal gila tanpa ragu. Dia bisa mengambil risiko besar hanya demi mencapai tujuannya. Kaguya berhenti sejenak, lalu menatap Madara dengan tatapan yang mengingatkan. Kau dan aku juga pernah menjadi orang seperti itu, bukan? Jadi kita tahu persis bagaimana cara pikir orang seperti Shibai versi sekarang. Madara hanya diam, seolah menyetujui kata-kata Kaguya. Di masa lalu, suasana benar-benar kacau. Urashiki yang baru berusia 9 tahun sudah menerima serangan keras dari Sasuke. Sasuke tak lagi memikirkan dampak terhadap sejarah. Jika Shibai versi baik sampai mati, maka waktu di masa depan bisa berubah total. Namun, kemungkinan masih ada jalan untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Boruto bersama Momoshiki dan Sasuke memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Mereka berencana menuju bumi, tepatnya ke desa Amegakure. Boruto menatap dua rekannya sambil berkata, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Amado. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Momoshiki mengangguk dengan ekspresi serius, sementara Sasuke hanya berkata pendek, baik, aku akan ikut. Tapi kita harus berhati-hati. Dalam sekejap, ketiganya menghilang dari tempat itu. Sementara itu, Shibai versi baik menatap lawannya, dirinya sendiri versi jahat. Ia berbicara pelan tapi tegas, aku tidak menyangka bahwa 200 tahun ke depan, tubuhku akan berubah menjadi seperti dirimu. Bahkan pikiranku pun ikut berubah. Ini jelas bukan bagian dari ramalan yang seharusnya. Shibai versi jahat menatap balik dengan tatapan bingung. Apa maksudmu? Tanyanya datar. Shibai versi baik menghela napas panjang, lalu menjawab, seharusnya aku tidak menjadi sosok jahat di masa depan. Tapi semua ini terjadi karena waktu telah dirusak. Kau tahu siapa penyebabnya? Ayah Momoshiki. Dialah yang dulu mencoba merebut mata Jogan Boruto, menyamar sebagai diriku, dan akhirnya mengubah jalan hidupku menjadi gelap. Shibai jahat terdiam sesaat, tapi senyumnya samar muncul. Di antara mereka, ketegangan pun semakin meningkat. Sementara itu, di desa Amegakure, langit kembali diguyur hujan deras. Dari balik kabut, tampak seorang pria tua berjalan keluar dari gua. Dia adalah Amado. Ia menatap tiga sosok yang baru tiba, Boruto, Momoshiki, dan Sasuke. Boruto melangkah maju, menatapnya tajam. Kami datang dari masa depan, katanya dengan nada datar namun tegas. Kami tahu apa yang kau lakukan, Amado. Kami tahu kau juga murid dari guru Shibai. Amado mengangkat alis, pura-pura terkejut. Bagaimana kalian bisa tahu itu? Tanyanya tenang, padahal pikirannya sudah tahu betul bahwa mereka memang datang dari masa depan. Boruto lalu menjawab sambil sedikit menunduk, kami melihat semuanya. Saat pertama kali kami dikirim oleh Shibai versi jahat ke masa lalu, kami menyaksikan tindakanmu dengan mata kepala sendiri. Momoshiki menatap Amado curiga, lalu berkata dengan nada sedikit tinggi, aku tidak percaya kalau ada ramalan tentang aku datang ke masa lalu. Tunjukkan padaku bulungan ramalan itu. Aku ingin membacanya langsung darimu. Amado hanya terdiam. Ia tahu bahwa gulungan itu tidak berisi ramalan tentang Momoshiki, itu semua hanya kebohongan yang ia buat. Ia berusaha tenang, tapi diamnya justru membuat Sasuke kehilangan kesabaran. Sasuke perlahan menarik pedangnya dari sarungnya, menatap lurus ke arah Amado. Kau terlalu tenang untuk seseorang yang disudutkan, ujarnya dengan nada dingin. Namun sebelum pedang itu dihunus, Momoshiki menahan tangan Sasuke. Tenang dulu, katanya pelan. Kita masih butuh informasi darinya. Aku tahu dia berbohong, tapi membunuhnya sekarang hanya akan membuat kita kehilangan jejak yang lebih besar. Sasuke menatap Momoshiki tajam. Kau yakin dia tidak sedang mempermainkan kita? Tanyanya sinis. Momoshiki menatap lurus ke arah Amado.
Justru aku yakin dia sedang mempermainkan kita, katanya pelan. Tapi aku ingin tahu sampai sejauh mana dia akan melakukannya. Tiba-tiba Amado mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah benda kecil bercahaya. Cahaya itu begitu kuat hingga menyilaukan mata mereka bertiga. Dalam hitungan detik, Amado menghilang. Boruto berteriak, "Sial!" Dia kabur lagi. Aku bahkan tak bisa merasakan cakranya sedikit pun. Momoshiki memandangi sekeliling, mencoba mendeteksi keberadaan Amado, tapi sia-sia. Mereka tidak tahu bahwa Amado sudah kembali ke masa depan, tepat di desa Konoha. Di sana, ia berdiri sambil tersenyum kecil dan berkata pada dirinya sendiri, "Akhirnya aku berhasil kembali, benda ini akan jadi kuncinya. Aku harus mulai prosesnya sebelum ada yang menyadarinya." Sementara itu, di dunia shinobi, Tobirama dan Minato masih menunggu pergerakan Obito dan tim lainnya. Tapi mereka tak kunjung bergerak. Tobirama mulai gelisah, lalu memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia berteleportasi ke dekat Ishiki dan kawan-kawan, berdiri di balik batang pohon besar, lalu berbisik, "Ternyata mereka hanya beristirahat. Tidak menyadari kalau aku ada di sini." Namun tiba-tiba, suara Naruto terdengar melalui jutsu komunikasi. "Tobirama, hentikan. Batalkan penyerangan. Kembali sekarang," katanya cepat. Tobirama menurut, langsung mengaktifkan Hirashin dan menghilang dari tempat itu. Di kejauhan, Ishiki sempat menoleh, merasa ada sesuatu yang bergerak, tapi ia mengabaikannya. Malam terasa begitu panjang. Naruto, Himawari, Sarada, Orochimaru, Mitsuki, dan Gaara akhirnya tertidur lelap. Hanya Koji dan beberapa shinobi Edo Tensei yang tetap terjaga. Itachi yang duduk di dekat api unggun mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menatap langit malam yang sama sekali tak berubah. Beberapa jam kemudian, Naruto perlahan membuka mata. Ia duduk sambil mengusap wajahnya. "Aneh," gumamnya. "Aku merasa sudah tidur 8 jam, tapi, kenapa masih malam?" Ia menatap sekeliling dengan tatapan bingung. Ada apa ini? Kenapa waktu tidak bergerak sama sekali? Dan malam itu, sesuatu yang besar tampaknya sedang terjadi, sesuatu yang belum disadari oleh siapapun di antara mereka.